Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan kecil ini, tempat di mana kita bisa berhenti sejenak dari sibuknya hidup dan sibuknya dunia. Ya, kita mulai lagi dengerin suara hati sendiri gitu. Buat teman-teman, selamat datang ya di channel aku, Mahaba Islam. Semoga yang dengerin ini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga teman-teman bisa tetap istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin. Ya, kali ini teman-teman aku mau membahas ngobrol tentang sesuatu yang sederhana sih. Ya, mungkin sering kali kita lupakan ya, yaitu tentang berdamai dengan diri sendiri. Nah, teman-teman pernah ngerasa nggak sih yang namanya capek? Pasti pernah ya teman-teman. Ya mungkin ada yang sering banget ngerasa capek. Semua orang pasti pernah merasa capek. Tapi bukan capek karena pekerjaan ya teman-teman. Bukan juga capek karena habis macet-macetan di jalan atau capek habis melakukan aktivitas atau kegiatan dan lain-lain. Bukan capek yang itu ya teman-teman. Tapi di sini itu kayak capek merasa kurang gitu. Kayak kita tuh sering mikir seharusnya aku bisa lebih nih. Kita pernah kan ya teman-teman merasa kayak gitu, kayak kalau misal kita lagi melakukan sesuatu atau kita habis melakukan usaha ini ataupun itu, kalau udah selesai, udah tahu hasilnya, kadang kita mikir harusnya aku bisa lebih gitu. Misal kita lagi mendapatkan hasil ujian gitu ya, ternyata dapatnya 70 gitu. Terus kita mikir harusnya aku bisa lebih nih gitu, kan aku udah belajar gitu, tapi ternyata dapatnya 70 gitu, harusnya bisa dapat lebih nih 80 atau bahkan 100 gitu. Nah itu kan sering kali ya kita berpikir seperti itu, dan kita juga sering juga ya teman-teman kadang tuh ngebandingin diri kita dengan orang lain gitu, ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Itu secara nggak sadar sering kita lakuin ya teman-teman. Kok temanku bisa sih mencapai hal itu gitu, sementara aku masih di sini-sini aja. Kadang kita ya merasa begitu ya teman-teman, membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Nah teman-teman, secara psikologi berdamai dengan diri itu namanya self acceptance, yaitu penerimaan diri. Artinya kita itu berhenti untuk memusuhi diri sendiri. Kita coba melihat diri kita nih sebagai manusia yang sedang bertumbuh gitu. Jangan terus-terusan kita memaksakan diri terus gitu. Jangan sampai kita terlalu keras kepada diri sendiri gitu. Dalam Islam pun ada yang namanya ridho ya teman-teman. Masya Allah ya, indah sekali ya, dalam Islam itu ada yang namanya ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan perjalanan hidup kita, ridho dengan ya diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri udah dikasih ini itu, ya kita harusnya ridho dengan ketentuan Allah yang udah diberikan untuk hidup kita, ridho dengan perjalanan hidup kita, ridho dengan ya apapun ketentuannya Allah gitu. Kita harusnya bisa ridho, menerima gitu ya, menerima dengan ikhlas. Karena apa? Karena Allah juga tidak menyuruh kita untuk sempurna ya teman-teman, tapi Allah menyuruhnya kita untuk berusaha. Walaupun kita belum bisa menjadi yang sempurna, setidaknya kita udah berusaha ya teman-teman, berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Setidaknya begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai
kita itu terlalu keras pada diri sendiri ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi jangan, kadang kita mikir ya, malu dulu kok aku begini, dulu kok aku begitu gitu. Harusnya kan aku bisa lebih, misal harusnya aku bisa lebih nih mendapatkan prestasi, mendapatkan ya seperti apa, seperti harapan, yang mungkin seperti harapan orang tua, harapannya keluarga, kamu bisa jadi begini, begini, begitu. Nah, boleh asalkan jangan terlalu keras, jangan terlalu memaksakan diri ya teman-teman, karena tadi berdamai dengan diri sendiri itu penting ya, penting untuk menjaga kesehatan mental kita juga. Jadi dalam psikologi kita dianjurkan untuk memaafkan diri sendiri gitu. Jadi teman-teman terkadang kan kita disuruh untuk memaafkan orang lain gitu ya, tapi kadang kita lupa gitu, kamu udah memaafkan diri kamu sendiri belum gitu. Jangan sampai kita selalu menyalahkan diri kita sendiri gitu, ini pasti salahku nih, maksudnya karena suatu hasil terus menyalahkan diri sendiri, wah ini pasti gara-gara aku nggak berusaha dengan maksimal nih gitu. Biasanya kan, nah itu salah satu contoh ya, menyalahkan diri sendiri. Harusnya aku bisa lebih baik gitu, karena aku kemarin mungkin belum maksimal usahanya. Nah ya, jadinya kita lebih menyalahkan diri sendiri. Seharusnya kita juga belajar, selain kita bisa memaafkan untuk orang lain, kita juga belajar untuk bisa memaafkan diri sendiri ya teman-teman. Jadi jangan terperangkap dengan penyesalan ya. Misalnya aku pengen kuliah di UI misal ya, udah berusaha keras, udah belajar banget sampai pokoknya sampai aku harus bisa masuk UI. Nah ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu kita jangan terlalu lama berlarut-larut dalam penyesalan ya teman-teman. Coba kita memaafkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita harus bisa menghargai proses kita sendiri juga ya teman-teman. Gitu ya. Karena kalau kita menyalahkan diri kita terus-menerus, ya itu akan berdampak tidak baik juga ya buat kesehatan mental kita gitu. Kalau kita semisal hari ini hasilnya gagal atau belum berhasil, ya tidak apa-apa, kita bisa mencoba lagi kan. Jadi tidak melulu kita menyalahkan diri kita terus menerus gitu, tidak terperangkap dalam penyesalan. Kita bisa menata hati kita lagi, bisa berjuang lagi. Barangkali apa yang kita inginkan itu kan belum tentu baik untuk kita ya, tapi apa yang Allah berikan itu udah pasti yang terbaik untuk kita. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, itu kita selalu memberikan afirmasi-afirmasi yang positif ya, seperti aku sudah merasa cukup, tapi aku tetap berusaha gitu. Aku merasa cukup karena aku sedang berusaha menjadi yang lebih baik gitu. Bisa terus selain itu memaafkan masa lalu. Mungkin di sini kita mempunyai masa lalu yang mungkin kurang baik, masa lalu yang tidak tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Masa lalu yang mungkin ada masa lalu yang sulit dilupakan, atau masa lalu ya yang tidak baik ataupun buruk gitu ya. Nah kita berusaha untuk
melupakan dan memaafkan masa lalu itu. Ya mungkin tidak mudah untuk melupakannya, tapi perlahan-lahan tidak apa-apa. Dan Allah juga kan Maha Pengampun. Jadi ketika kita mungkin masa lalunya seburuk apapun itu, tapi kan ada Allah yang Maha Pengampun. Yang penting kita mau selalu memperbaiki diri gitu. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu bukan berarti kita menyerah ya, tapi untuk menjadi hidup kita lebih tenang gitu. Berdamai dengan diri sendiri itu ya tetap kita berusaha untuk tetap berusaha ya teman-teman untuk mencapai kehidupan yang sesuai apa yang kita harapkan gitu. Mungkin teman-teman yang punya mimpi atau punya cita-cita itu kan tetap tetap melakukan usaha ya untuk mencapainya. Ya itu nggak apa-apa teman-teman. Justru itu adalah hal yang baik. Nah, karena apa? Ya karena kita juga tidak mungkin menyerah begitu aja kan. Nggak mungkin kita menyerah untuk suatu hal yang belum kita capai gitu. Tapi eh, selain itu kita kan juga pengen ya hidup kita tuh tenang, damai gitu. Ya, salah satunya yaitu teman-teman menikmati proses dan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, apapun yang Allah sudah kasihkan ke kita gitu. Kita harus selalu mengingat Allah, selalu bersyukur gitu. Nah, teman-teman, semoga bisa lebih lembut dengan diri sendiri ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu memaksakan diri, maksudnya pelan-pelan aja, nggak apa-apa untuk menuju suatu tujuan, karena teman-teman bisa bangun pagi aja dengan hati yang lebih tenang, itu sudah sangat bersyukur ya, sudah sangat bagus, karena ingat, eh, teman-teman itu tidak sendiri dalam menghadapi proses dalam menuju impiannya teman-teman. Teman-teman itu tidak sendiri ya, masih eh, masih banyak teman-teman lainnya, masih banyak kok orang-orang lain yang sama seperti kita gitu, yang masih menikmati proses. Mungkin hasilnya tidak sekarang, tapi kan yang penting kita udah berusaha. Karena teman-teman, kita sebelum mencintai orang lain, kita juga harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri ya teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman, share kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan ingat teman-teman, berdamai dengan diri sendiri itu penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.